Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue akan menyampaikan kembali berita transfer dan berita bola dari sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Liverpool catat 2 rekor buruk usai dikalahkan Chelsea di Anfield tadi malam. Kekalahan 0-1 dari Chelsea dalam laga lanjutan Premier League di Anfield pada Jumat dini hari tadi membuat juara bertahan Liverpool kini mencatatkan 2 rekor yang sama sekali jauh dari menyenangkan. Liverpool semakin menjauh dari zona Liga Champions, turun ke urutan ke-7 klasemen dengan 43 angka dari 27 penampilan. Kekalahan dari Chelsea ini akhirnya membuat The Reds mencatatkan 2 rekor yang memalukan. Pertama, ini adalah kekalahan kelima beruntun mereka di kandang, yang merupakan rekor terburuk mereka di Anfield dalam seluruh sejarah klub. Kedua, kekalahan dari Chelsea juga merupakan kali pertama juara bertahan Liga Inggris kalah dalam 5 pertandingan kandang Liga berturut-turut. Kualitas individu Mason Mount pada saat itu membuat perbedaan. Itu adalah pertandingan yang ketat, pertandingan yang intens. Kedua tim banyak berinvestasi pada skuad mereka, sangat banyak. Berita selanjutnya itu, Arsenal mulai konsisten, Arteta bisa lebih baik lagi. Mikel Arteta merasa Arsenal yang sekarang sudah lebih konsisten daripada beberapa bulan lalu. Sejak akhir Desember 2020, Arsenal mulai menemukan gaya bermain terbaik mereka. Sayangnya, gaya bermain apik tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan. Arsenal berapa kali kalah meski bermain baik, seperti saat melawan Wolverhampton dan Aston Villa di awal Februari 2021 lalu. Arteta yakin gaya main Arsenal sekarang sudah lebih baik, meski masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Sekarang, kami sudah lebih konsisten sejak Boxing Day lalu, meski ada beberapa kekalahan kami yang saya rasa seharusnya tidak terjadi. Tapi begitulah sepak bola. Saya kira, dalam cara main tim kami, ada banyak perkembangan yang terlihat. Tapi, tentu masih ada banyak hal yang bisa lebih baik lagi. Lebih lanjut, salah satu faktor yang mempengaruhi kebangkitan Arsenal baru-baru ini adalah kesempatan Arteta untuk rotasi skuad sambil tetap menjaga hasil apik. Menurutnya, ini pertanda penting dalam perkembangan Arsenal. Berita selanjutnya itu, Donny van de Beek menghilang dari daftar skuad Manchester United. Begini penjelasan Solskjaer. Donny van de Beek lagi-lagi tak masuk daftar susunan pemain Manchester United. Manajer Ole Gunnar Solskjaer mengatakan bahwa sang gelandang masih belum fit betul dan masih melakukan penyembuhan cedera. Van de Beek sudah sekitar 2 minggu absen dari skuad United. Ia diketahui mengalami cedera otot saat sesi latihan Manchester United beberapa waktu yang lalu. Di awal pekan kemarin, beredar kabar bahwa Van de Beek sudah mulai pulih dari cedera. Ia diyakini tidak lama lagi bisa bermain kembali di skuad United. Namun, pada laga melawan Crystal Palace di hari tadi, Van de Beek kembali absen di skuad Manchester United. Ia bahkan tidak masuk dalam rombongan yang bertolak ke London Selatan. Dia masih belum pulih seutuhnya dari cedera yang ia alami. Kondisinya belum berada di level yang kami dan ia harapkan. Absennya Van de Beek ini menjadi kabar yang buruk bagi Manchester United. United saat ini kekurangan stok playmaker di tim mereka. Karena selain Van de Beek, Paul Pogba juga harus absen karena cedera. Berita selanjutnya itu, Real Madrid ajukan proposal terakhir. Sergio Ramos bertahan. Real Madrid kabarnya sedang menyiapkan tawaran terakhir untuk kapten mereka, yaitu Sergio Ramos. Saat ini, sang pemain belum juga menyepakati proposal perpanjangan yang telah diajukan. Seperti dilansir Football Espanya, diskusi terus berlangsung antara Ramos dan Presiden Real Madrid, yaitu Florentino Perez. Intinya, Real Madrid ingin pemain berusia 34 tahun itu bertahan di Santiago Bernabeu. Real Madrid disebut telah mengajukan perpanjangan kontrak 1 tahun dengan gaji sekitar 12 juta euro per musim. Jumlah itu sama dengan yang diterima Ramos saat ini. Real Madrid saat ini tengah kesulitan keuangan karena pandemi COVID-19. Dengan proposal itu,
Madrid berencana mengajukan lagi perpanjangan dengan proposal baru, andai situasi ekonomi mulai membaik. Kontrak Ramos sendiri akan habis pada 30 Juni mendatang. Jika tak menemui kata sepakat, mantan bek Sevilla itu bisa bebas pergi ke klub manapun. Berita selanjutnya itu, Juventus bergerak cepat pagari Radu Dragusin. Dalam beberapa hari belakangan ini, Juventus dan Radu Dragusin dilaporkan semakin mesra, sehingga membuat gerah para klub minat remaja Rumania berusia 19 tahun itu. Manajemen Juve kabarnya menuntaskan permasalahan ini pada bulan Maret, sekaligus menutup kekhawatiran para loyalis tim soal masa depan Dragusin. Bukan di Bundesliga, bukan juga di Liga Inggris, tetapi Dragusin akan meneruskan perkembangannya bersama Juventus. Berita selanjutnya itu, si anak baik tolak transfer ke PSG, N'Golo Kante bahagia di Chelsea. N'Golo Kante mengaku telah menolak tawaran bekerja bersama Thomas Tuchel di Paris Saint-Germain, tetapi pada akhirnya mereka sekarang bahu-membahu memburu sukses di Chelsea. PSG pernah mencoba mendatangkan kualitas top dari Stamford Bridge itu ke ibu kota Perancis saat masih dipimpin oleh Tuchel. Saya tahu di masa lalu ada komunikasi dengan Paris Saint-Germain ketika dia jadi manajer. Tetapi, transfer ke sana bukan hal yang saya inginkan. Kepindahan itu pada akhirnya orang terjadi. Saya bahagia di Chelsea dan bertahan. Pada Januari lalu, Tuchel mengaku pernah mencoba menerbangkan Kante ke Parc des Princes. Sudah lama saya mengidamkan N'Golo Kante, tetapi sekarang saya memilikinya di sini. Saya juga punya Olivier Giroud, dan kami punya ide yang jelas. Berita selanjutnya itu, Joan Laporta bertekad bawa Sergio Aguero ke Barcelona. Calon presiden Barcelona, Joan Laporta, punya rencana transfer baru yang ingin ia terapkan di Barcelona. Laporta diberitakan ingin memboyong Sergio Aguero dari City di musim panas nanti. Dalam beberapa hari ke depan, Barcelona akan menggelar acara penting. El Blaugrana akan memilih presiden klub yang baru, menggantikan Josep Maria Bartomeu yang mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu. Salah satu PR besar yang harus dihadapi presiden baru Barcelona adalah mencari penyerang baru. The Daily Mail mengklaim bahwa Laporta sudah punya gambaran striker yang ia ingin bawa ke Camp Nou. Striker City yaitu Sergio Aguero adalah target utama Laporta di musim panas nanti. Mengapa Laporta ingin mendatangkan Aguero sebagai langkah untuk mempertahankan Lionel Messi? Ada alasan lain mengapa Aguero jadi incaran Laporta. Karena sang striker kontraknya habis di musim panas nanti, sehingga Barcelona tidak perlu keluar uang untuk mendatangkannya. Berita selanjutnya itu, saingnya MU, Arsenal juga kejar Ibrahima Konate. Rencana Manchester United untuk memboyong Ibrahima Konate di musim panas nanti mendapatkan pesaing baru. Rival domestik mereka itu Arsenal dilaporkan juga tertarik untuk merekrut bek RB Leipzig itu. Setan Merah dilaporkan ingin memboyong tandem Upamecano di Leipzig, yaitu Ibrahima Konate. Namun, Evening Standard mengklaim bahwa MU akan mendapatkan pesaing untuk tanda tangan Konate. Sang bek dilaporkan juga masuk dalam daftar belanja Arsenal. Arteta dilaporkan naksir dengan kemampuan Konate yang di atas rata-rata, sehingga ia ingin memboyongnya ke London Utara. Satu kendala yang menanti Arsenal untuk merebut Konate adalah mahal transfernya yang tinggi. Sang bek masih terikat kontrak di Red Bull Arena hingga tahun 2023, sehingga mahar transfernya bisa dikatakan tidak murah. RB Leipzig kabarnya menginginkan sekitar 45 juta euro untuk jasa sang bek. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.